Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل كل شيء حيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نحيا حياة جميلة. And we don't forget to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, who has broken from the darkness to the lightness. Oke, di sini kami akan menampilkan makalah kami yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Cekidot. Manajemen pembiayaan dan pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mengatur sumber-sumber daya manusia, yang mana sumber tersebut dilakukan secara efektif dan efisien ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 5 alasan mengapa kita penting untuk mengetahui manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu tidak ada suatu perusahaan yang akan berhasil ketika manajemennya tidak berjalan dengan baik. Dari sini kita dapat ketahui bahwasannya manajemen pendidikan sangat berperan penting untuk perusahaan dan lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, yaitu manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk menetapkan suatu sumber-sumber daya manusia, dan sumber-sumber tersebut dilakukan dengan secara efektif dan efisien. Jadi di sini yang dapat kita pahami, manajemen memerlukan tenaga atau wawasan dari manusia, maka dari itu manajemen pendidikan mengadakan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen mengakibatkan suatu tujuan dan hasil secara teratur. Jadi yang dapat kita simpulkan, suatu lembaga pendidikan dan perusahaan akan mencapai hasil secara teratur dikarenakan manajemennya baik. Yang keempat, yaitu manajemen memerlukan kemajuan dan pertumbuhan. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan dan perusahaan tergantung kepada manajemennya tersebut. Oke, yang kelima, manajemen merupakan pedoman pikiran dan tindakan. Jadi manajemen memberikan pedoman kepada lembaga-lembaga pendidikan dan kepada perusahaan. Pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan adalah suatu penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan maupun organisasi, yang mana dana tersebut diberikan kembali kepada lembaga-lembaga pendidikan dan perusahaan-perusahaan maupun organisasi berupa dana defisit maupun unit. Selanjutnya, pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah suatu hal penting untuk meningkatkan mutu kepada mutu lembaga-lembaga pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan. Konsep dasar dalam pembiayaan pendidikan yaitu adalah suatu kegiatan atau suatu proses pembiayaan di dalam pendidikan yang meliputi bagaimana apa yang dibiayai dalam pendidikan, siapa yang dibiayai dalam pendidikan, dan mengapa dibiayai di dalam pendidikan. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Teknik pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah lebih mengacu kepada proses-proses atau standar-standar yang diberikan kepada organisasi sekolah, sehingga biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi sekolah lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Oke, kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan memerlukan suatu prinsip-prinsip menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menjelaskan metode pendidikan nasional pasal 48 yang mana penyelenggaraan pembiayaan pendidikan telah tertera sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi. Apakah itu transparansi? Transparansi adalah keterbukaan. Keterbukaan dalam apa? Keterbukaan dalam bidang manajemen keuangan.
Yang kedua, efektivitas. Apa itu efektivitas? Efektivitas adalah tingkat sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai. Dalam hal ini, hal yang dikemukakan atau hal yang sesungguhnya dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga yaitu efisien. Apa itu efisien? Efisien adalah perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran, antara daya dan hasil. Yang terakhir, keempat, yaitu akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah merupakan suatu pemakaian biaya pelaksanaan sesuai dengan planningan telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan standar yang diberikan oleh pemerintah kepada kepala sekolah, terdapat beberapa teknik pembiayaan pendidikan. Yang pertama adalah standar kelulusan. Standar kelulusan untuk peserta didik tidak hanya acuannya pada materi atau pelajaran saja, tetapi dinilai oleh sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua adalah standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah tolak ukur untuk pengawasan kepada lembaga pendidikan yang terkait. Yang ketiga adalah standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah acuan suatu lembaga pendidikan dalam mengukur besarnya pengeluaran pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan terbagi menjadi 2 hal, yaitu direct cost and social cost. Yang pertama adalah direct cost. Direct cost adalah alokasi pembiayaan pendidikan yang alokasi pembiayaannya terdapat pada gaji guru atau karyawan dan juga fasilitas dalam belajar mengajar. Yang kedua adalah social cost. Social cost adalah pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat, seperti biaya yang ditanggung oleh masyarakat untuk membayar sekolah. Lalu ada juga private cost. Private cost adalah pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh keluarga untuk menyekolahkan anak. Syukron And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, 치크로콕 치크로콕 커플 커플 바자루 바자루